Gunakan kelapa yang sudah tua dan masak dengan ciri warna coklat tua dan kupas kulit sabutnya. Kelapa yang sudah tua dan masak biasanya akan mengandung minyak yang lebih banyak dibanding kelapa yang belum tua. Khusus untuk video ini, saya akan mengambil contoh hanya menggunakan 1 butir kelapa yang berukuran kecil, agar nanti dapat standar perbandingan dengan kelapa berukuran besar. Selanjutnya, daging kelapa akan kita parut menjadi halus, untuk kemudian diolah menjadi santan. Selanjutnya, kelapa parut ini akan diperas sampai mengeluarkan santan. Siram sedikit air hangat agar perasan santan mudah keluar dan banyak. Nah, ini adalah hasil santan yang didapatkan. Ini adalah santan pekat ya teman-teman, bukan santan encer yang banyak campuran airnya. Pakailah toples yang berwarna bening, karena nanti kita akan melihat perbedaan lapisan antara air dengan santan. Selanjutnya, kita lakukan penutupan. Tutuplah toples tersebut dan taruhlah di tempat yang aman tanpa ada gangguan goncangan. Taruhlah di ruangan bersuhu kamar. Setelah 3 jam, air dan santan akan terpisah membentuk batas lapisan. Santan pada bagian atas berwarna putih, sedangkan air pada bagian bawah. Ayo, sekarang kita pisahkan santan ke dalam wadah baru, sehingga nanti air yang pada bagian bawah bisa kita buang. Dengan perlahan, kita pisahkan dengan memakai sendok ya teman-teman. Kita pindahkan ke wadah baru, sampai nanti habis tersisa air pada bagian paling bawah. Nah, pemisahan santan dengan air inilah kunci membuat minyak menjadi cepat dihasilkan nantinya. Air yang tersisa di bagian bawah sudah bisa kita buang. Santan sudah bisa langsung dimasak ya, atau bisa juga disimpan dulu di dalam kulkas yang bersuhu dingin. Saya menyimpannya di bawah laci freezer agar tidak terlalu keras saat membeku. Santan ini saya simpan sampai 1 malam dan keesokan harinya baru kita masak kembali. Nah, sudah 1 malam, kita ambil lagi santannya. Wah, sudah ada yang mulai membeku ya teman-teman. Langkah selanjutnya, santan akan kita masak dengan menggunakan kompor. Hanya selang beberapa saat, santan langsung mencair. Aduklah santan dengan merata agar tidak menjadi gosong atau hangus. Aduklah secara terus-menerus sampai nanti santannya akan mendidih. Hanya butuh waktu 3 menit, santan sudah mendidih ya teman-teman. Lakukan terus pengadukan agar santan tidak menjadi gosong. Setelah 7 menit, santan sudah mulai berminyak dan semakin kental. Terus diaduk dengan merata agar santan tidak gosong. Coba lihat teman-teman, minyaknya semakin banyak ya. Selain itu, santan sudah mulai beraroma wangi. Setelah 10 menit, santan sudah mulai mengering. Sudah lebih mirip kayak menggoreng ya teman-teman. Kecilkan api kompor supaya nantinya santan tidak gosong. Setelah 15 menit, santannya sudah berwarna kekuningan. Ini pertanda bahwa kita sudah selesai untuk membuat minyak goreng dari santan. Matikan api kompor dan biarkan mendingin. Blondo digeser ke bagian luar minyak agar minyak pada blondo bisa mengalir ke bawah.
Pembuatan minyak goreng dari kelapa sudah selesai kita lakukan. Hanya butuh waktu sekitar 17 menit saja. Sangat cepat ya teman-teman, dan juga hemat gas. Selanjutnya, blondo akan kita pisahkan ke dalam suatu wadah agar nanti minyaknya lebih mudah untuk disaring. Wah, aroma minyaknya sangat wangi ya teman-teman. Selanjutnya, minyak kita saring dengan penyaringan agar blondo dengan minyak bisa terpisah dengan baik. Akhirnya, minyak goreng dari kelapa telah berhasil kita lakukan. Minyaknya sedikit berwarna kekuningan. Jika minyak masih keruh, kita lakukan lagi penyaringan. Penyaringan kali ini dengan menggunakan tisu. Gunakan tisu berlapis atau dengan dilipat. Nah, hasil penyaringan yang kedua ini membuat minyak menjadi lebih jernih dan bersih. Tunggu beberapa saat sampai seluruh minyak menjadi tersaring. Nah, inilah residu hasil saringan, lumayan banyak juga ya teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya minyak goreng dari kelapa sudah selesai dan berhasil kita buat. Minyak ini berwarna sedikit kuning, jernih, dan lebih beraroma. Sekilas, minyak kelapa ini mirip dengan minyak goreng pasaran yang dari sawit. Bedanya, minyak kelapa lebih encer dan beraroma khas kelapa. Jadi, jika digunakan untuk menggoreng dan memasak, membuat masakan menjadi lebih sedap. Nah, ini adalah blondo atau ampas santan yang sudah masak. Teksturnya garing, rasanya sangat gurih dan beraroma wangi khas kelapa. Biasanya digunakan untuk campuran dalam membuat sambal, sehingga menjadi lebih enak dan gurih.